Selamat datang di program pembelajaran Prodi Keperawatan Kampus Pangandaran, Universitas Padjadjaran. Saya Kurniawan, dosen Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang konsep kematian, kehilangan, dan berduka. Nah, diharapkan mahasiswa mampu mengidentifikasi proses dan respon kematian, kehilangan, dan berduka sebagai pengalaman manusia yang universal. Adapun overview pada materi kali ini dari mata kuliah ini, yang pertama yaitu konsep kematian, yang kedua akan menguraikan konsep kehilangan dan berduka, yang ketiga apa implikasi keperawatan untuk konsep kematian, dan yang keempat implikasi keperawatan untuk konsep kehilangan dan berduka. Apa itu konsep kematian? Menurut Core and Court 2013 menyatakan bahwa setiap makhluk akan mengalami kematian atau menuju kematian. The Spider and Strickland 2009 mendefinisikan terkait kematian merupakan pengalaman manusia yang sifatnya universal, tidak dapat dihindarkan, dan bersifat irreversible. Kemudian kematian dan tahap akhir dari kondisi terminal, yaitu kematian tadi diharapkan dalam beberapa hari atau jam ditandai dengan adanya proses kematian yang aktif atau active dying, atau sering kita sebut dengan sakaratul maut. Kemudian adapun tanda-tanda klinis kematian menurut World Medical Assembly Glider 1968 dalam Berman, Snyder and Frentzen 2016, yang pertama hilangnya semua respon tubuh terhadap stimuli eksternal. Kemudian yang kedua, tidak ada pergerakan otot, terutama pada otot pernapasan. Kemudian hilangnya refleks-refleks, dan yang terakhir gelombang otak yang flat. Bayer and Lazara 2020 menjelaskan terkait aspek-aspek kematian yang terdiri dari aspek fisiologis seperti organ vital yang tidak berfungsi atau organ biologis yang tidak berfungsi dan terjadinya kematian klinis. Kemudian secara aspek sosial ini terjadi perpisahan secara sosial, meninggalkan urusan yang belum selesai dan terjadi keterbatasan kontak. Sedangkan aspek kematian yang lain yaitu adanya aspek psikologis. Misalnya penerimaan terhadap kematian dan kehidupan setelah kematian. Ya, ada proses menarik diri dari orang lain atau lingkungan sosial, ya. Keadaan pasca kematian di antara lain yang pertama rigor mortis, yaitu terjadinya kekakuan mayat. Kemudian yang kedua ada algor mortis atau mayat mengalami kebekuan, yaitu coldness. Selanjutnya mayat akan mengalami lymphomortis atau discoloration. Kemudian yang keempat terjadinya proses yang dinamakan dengan dekomposisi, yaitu menjadi dari organik menjadi inorganik. Kemudian adapun konsep kehilangan dan berduka menurut Vaccarollis 2013 menyatakan bahwa kehilangan sendiri merupakan bagian dari pengalaman manusia dan kesedihan, ya. Serta keadaan duka itu sifatnya menyakitkan meskipun respon normal terhadap kehilangan. Kemudian APA 2023 mendefinisikan terkait berduka atau grief, yang merupakan penderitaan yang dialami seseorang setelah mengalami kehilangan yang sifatnya signifikan. Biasanya contohnya ada kematian orang yang dicintai. Kemudian ada proses yang dinamakan berkabung atau mourning. Ini mengacu pada semua cara di mana orang mengekspresikan kesedihan di luar atau grief go public. Dan yang terakhir adalah proses yang dinamakan dengan bereavement, yang merupakan pengalaman sosial mengalami kematian orang yang dicintai. Kemudian adapun manifestasi dari duka cita itu sendiri. Duka cita dan kehilangan atau bereavement ini memiliki kaitan yang sangat erat. Terdapat
banyak reaksi yang mungkin muncul pada seseorang yang mengalami kehilangan, termasuk dari segi afektif, seperti munculnya gejala depresi, tertekan, dan munculnya ansietas. Kognisi seperti kesulitan untuk mengingat, menolak, dan merenung. Ya. Untuk behavioral atau perilaku yang ditandai dengan munculnya fatigue, tegang, dan menarik diri, serta secara psikopatologikal seperti munculnya gangguan tidur, kehilangan nafsu makan, kelelahan, dan perubahan imunologis. Menurut Pope and Giordanopa 2021, kemudian Berman, Snyder, and Princeton 2016, dan Corliss 2010 mengidentifikasi jenis-jenis kehilangan dan berduka yang terdiri dari anticipatory grief atau kehilangan dan berduka yang diantisipasi, atau sering disebut juga dengan berduka antisipatif. Kemudian ada uncomplicated normal grief atau recovery adjustment. Kemudian ada complicated grief yang lebih dari 1 tahun setelah kehilangan disertai dengan pikiran-pikiran yang langsung mengalami gangguan. Dr. Kubler-Ross menjelaskan ada 5 tahapan dalam teorinya terkait kehilangan dan berduka. Ya, tahapannya di antara lain di tahap yang pertama yaitu adanya denial atau menolak. Di tahap yang kedua memasuki tahap marah. Kemudian tahap yang ketiga ada tahap tawar-menawar. Di tahap yang keempat ada tahap depresi, dan di tahap yang terakhir di mana terjadinya proses penerimaan. Kemudian, apa sih implikasi keperawatan terkait konsep kematian? Rokas 2005 menjelaskan bahwa kematian ini merupakan proses yang normal, sehingga The Institute of Medicine tahun 1997 memandang bahwa good and bad health ini terbentuk oleh pengalaman masyarakat. Ya, keyakinan, spiritual, budaya, dan perubahan dalam tata cara adat, teknologi, dan pilihan-pilihan untuk mati. Kemudian adanya reaksi orang terhadap ancaman atau realitas kematian orang ini. Adapun kematian sendiri ini bergantung pada beragam faktor yang berkaitan dengan kehilangan dan perkembangan konsep tentang kematian. Ini menurut Berman, Snyder, dan Princeton 2016. Perawat di sini sebagai apa? Perawat sebagai first responder, yaitu mengantarkan atau mempersiapkan pasien menyongsong kematian dengan damai dan bermartabat, termasuk tanggung jawab perawat dalam hal ini yang paling kompleks dan menantang. Jika perawat terhadap kematian dan ajal secara langsung, ini akan mempengaruhi kemampuan perawat dalam memberikan asuhan keperawatan. Aplikasi keperawatan terkait konsep kehilangan dan berduka yang pertama yaitu kehilangan dan berduka merupakan proses yang sebenarnya normal dan personal. Tidak ada seorang pun yang kebal terhadap proses berduka, termasuk perawat itu sendiri. Nah, berduka di sini adalah respon emosional subjektif yang normal terhadap kehilangan. Penting untuk kesehatan mental dan fisik. Berduka ini memungkinkan untuk menghadapi kehilangan secara bertahap dan menerimanya sebagai suatu kenyataan. Nah, perawat bertugas sebagai first responder juga di sini memberikan asuhan pada individu, keluarga yang mengalami proses berduka, termasuk tanggung jawab perawat yang paling kompleks dan menetap. Nah, pengetahuan tentang berbagai tahapan dan fase berduka serta faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi kehilangan berduka ini dapat membantu perawat memahami respon dan kebutuhan klien dari berbagai pendekatan. Demikian paparan atau penjelasan tentang konsep kematian, kehilangan, dan berduka. Sampai bertemu lagi di program pembelajaran Prodi Keperawatan Universitas Padjadjaran dengan pembahasan materi yang lain. Terima kasih.